Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Dari visual yang Anda bisa saksikan di layar kaca, ini adalah Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah duka di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Mantan Wakil Gubernur Jakarta periode 1984 hingga 1987 dan tokoh pencaksilat nasional Maijen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya meninggal pada Selasa 13 Mei 2025. Ia menghembuskan napas terakhirnya pada usia 93 tahun pukul 9:50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jenazah Edi Nalapraya disemayamkan di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jalan Taman Mini 1, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, mulai pukul 13:00 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya, Saudara, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Edi Marzuki Nalapraya dikenal memiliki peran penting dalam proses pengakuan pencaksilat oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Edi juga berkontribusi besar dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan melansir laman resmi tradisipencaksilat.id, Edi pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI DKI Jakarta pada 1978 dan pada 1980 ia juga memprakarsai terbentuknya Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau Persilat sebagai langkah untuk membawa pencaksilat ke tingkat internasional. Selanjutnya, Edi menjabat sebagai Ketua Umum PB IPSI dari 1981 hingga 2003 dan aktif mempromosikan pencaksilat ke mancanegara melalui berbagai kejuaraan. Usahanya membuahkan hasil dengan masuknya pencaksilat sebagai salah satu cabang olahraga pada SEA Games 1987. Dan Saudara, kini Presiden RI Prabowo Subianto sudah tiba di rumah duka di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk mengantarkan ayah kami tercinta, almarhum Bapak Edi Marzuki Nalapraya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Beliau telah dipanggil menghadap Sang Khalik, Zat yang Maha Memiliki, dengan tenang pada hari ini, hari Selasa, jam 10.55 di Rumah Sakit Pondok Indah pada usia 94 tahun. Kami keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Prabowo Subianto untuk menghadiri acara pelepasan ayahanda kami ke tempat peristirahatan terakhirnya di Kalibata. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan saudara, barusan kita dengar sambutan atau sepatah dua kata dari pihak keluarga Edi Marzuki Nalapraya. Berterima kasih atas kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke rumah duka. Selain Prabowo Subianto, saudara, juga turut hadir Menteri Luar Negeri Sugiono. Saudara, mantan Wakil Gubernur Jakarta periode 1984 hingga 1987 dan tokoh pencaksilat nasional Maijen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya meninggal pada Selasa 13 Mei 2025. Dan sekarang kita dengarkan sambutan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, atas nama pemerintah Republik Indonesia, juga atas nama seluruh masyarakat pencaksilat Indonesia dan dunia, dan atas nama pribadi saya ingin menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Kita mengenal beliau sebagai yang pertama adalah seorang pejuang bangsa yang ikut dalam perang kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau meniti karier dari bawah sebagai seorang prajurit sampai tingkat jenderal. Dan sebagian besar hidupnya selain pengabdian kepada negara dan bangsa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, beliau juga sangat besar peranannya dalam membina pencaksilat Indonesia. Saya mengenal beliau cukup lama, mungkin dari tahun 80-an, dan beliau sangat rajin, sangat besar perannya dalam membina pencaksilat di Indonesia. Pencaksilat adalah warisan budaya nenek moyang kita. Pencaksilat adalah sangat penting dalam mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia. Pencaksilat ilmu bela diri adalah bagian dari membela negara. Bela diri adalah bagian dari olah keprajuritan, dan semangat dan kemampuan ini sangat penting dalam mempertahankan semangat patriotisme suatu bangsa. Dalam sejarah dunia, bangsa-bangsa yang lemah, bangsa yang rakyatnya lemah, yang pemuda-pemudinya lemah jiwa, lemah semangat,
lemah fisik, biasanya bangsa itu bangsa gagal. Dan Pak Edi, kita saksi semua, memiliki peran besar dalam mempertahankan pencaksilat ini sebagai kepribadian bangsa. Beliau sangat rajin keliling seluruh dunia, keliling seluruh tanah air, sehingga bisa dikatakan kalau ditanya siapa itu ketua umum IPSI, jawabannya lah Edi Nala Praya. Kalau saya ditanya, loh Pak Prabowo apa? Saya penggantinya. Jadi Pak Edi dikenang terus sebagai pembina Pancasila. Dan karena itulah beliau juga diberi penghargaan Mahaputra, salah satu bintang tertinggi. Sekali lagi, atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Pancasila Indonesia dan dunia, atas nama pribadi, kita pantas menghormati seorang pejuang, seorang pemimpin yang memberi contoh, selalu mengutamakan cinta tanah air sampai saya yakin nafas beliau terakhir. Saya kira beliau contoh seorang patriot sejati. Kita lepas beliau, sekali lagi kita kehilangan pejuang yang memberi contoh yang baik. Selamat jalan Pak Edi, menghadaplah kepada Panglima yang tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa, hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan, dan pada akhirnya kepadanya lah kita akan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.